emang ya alhamdulillah semua anak-anak ibu itu sayang sama ibu. Ya doanya mudah-mudahan. Ini kan belum punya istri saja. Nanti jadi orang yang istiqomah. Kalau mendapat istri yang soleh. Amin. Bisa mendampingi ibu. Nah, sebelum Bapak akhirnya qadarullah dipanggil Allah itu sempat berapa lama itu akhirnya Mas merawat Bapak? 2 September 2019 sampai Oktober 2022. 3 tahun lebih sebulan lah. Gimana pasti tinggal Bapak? Ada perasaan? Ya, sedih aja Mas. Sampai sekarang tetap kepikiran misalkan di rumah tuh masih ada Bapak, masih ninggalin, masih kita berangkat. Karena memang dari awal saya sama Ibu tuh Januari atau Februari ini kita tetap umroh. Kita umroh meskipun Bapak kondisinya seperti itu, tapi ada anak, ada menantu, ada ponakan yang bisa jagain. Karena memang didesak juga, udah kapan lagi Ibu mau umroh apa nunggu nanti lagi gitu kan. Ya qadarullah memang kemudian Allah panggil pas bulan Oktober kemarin. Tapi kalau dari perasaannya kayak Ibu atau saya masih mikir Bapak itu masih ada loh di rumah. Karena memang bahasanya itu dulu nggak 24 jam, tapi selama 3 tahun terakhir itu saya yang ngurusin, saya yang jagain. Jadi ya itu masih ke bawah aja, masih ke bawah. Kalau masih kepikiran kalau Bapak itu masih ada. Apa yang paling diingat dengan keberadaan Bapak waktu selama dirawat ini? Apa yang mungkin nggak bisa dilupain? Kalau bagi saya sih sebenarnya pas mandiinnya, terus tapi Bapak itu tergolong yang sabar sih Mas. Jadi sakit itu jarang banget ngomel. Artinya ketika misalkan di kamar tidur atau diam aja, tapi beliau tuh tetap diam tanpa ngomel sesuatu. Jadi momen-momen seperti itu sih, ngeliatin Bapak tidur nyenyak. Kalau misalkan kan sama saya juga tidurnya sama saya kan, tidur. Kalau Mas lagi tidur ya udah tenang gitu aja. Jadi kelihatnya momen-momen seperti itu aja yang masih kebayang. Masya Allah. Nah kemarin kemudian berangkat umroh sama Ibu. Iya. Ya. Terus gimana Ibu? Ya. Ke sana kan tadinya rencana sama Bapak gitu. Ya kepikirannya memang tidak selama sakit ya memang sudah kepikiran untuk berangkat umroh, tapi bahasanya sih kita realistis aja. Kayaknya kalau misalkan berangkat sama Bapak udah nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu, makanya. Berarti pas di Mekah sana doanya apa tuh, Mas Iqbal? Doanya baru kehilangan Bapak gitu kan? Kalau doa buat Bapak, semoga Bapak husnul khotimah dan ya tadi baktinya saya sebagai anak yang ngurusin Bapak itu jadi jalan Bapak itu hisabnya lebih mudah gitu aja. Kalau doa khusus untuk Bapak, kalau doa-doa yang lain ya banyak lah. Masya Allah. Bagaimana kalau kita undang Ibu ikut bergabung di sini? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah. Aduh. Ibu, gimana Bu? Ini umroh yang keberapa Bu? Baru pertama. Iya. Gimana Bu akhirnya lihat Ka'bah? Senang, nggak kepengen pulang. Saya lihat di Instagram Ibu nih sering bercanda sama Bapak ya? Iya, memang. Emang gimana Bu Bapak tuh? Emang orangnya ini komedi atau gimana? Orangnya suka lucu, suka ngobrol, suka bercanda. Oh gitu. Kadang-kadang dulu waktu masih muda juga, kalau Ibu pura-pura marah, nggak bisa marah. Karena Bapak ikut suka bercanda. Oh, Masya Allah. Kalau Ibu lagi marah, ada tingkahnya Bapak aja yang buat kemarahan Ibu tuh akhirnya hilang lagi. Ya kalau sampai 8 anak sih ya kayaknya. Bu boleh cerita Bu, ketemu sama almarhum Bapak di mana Bu? Itu dulu kan Bapak tempatnya di belakang ya, deket rumah. Orang dunia gitulah. Bapak itu pura-pura katanya ini ya, kembaliin buku, padahal dalamnya itu ada suratnya. Oh.
Kan kamar ibu kan deket jalan itu, ada jendelanya. Diselip. Dulu kan ibu ini kalau bilang sama orang anak laki-laki nggak boleh sama bapak. Bapak saya kejem banget. Didiknya keras gitu ya. Iya, nggak boleh. Kemudian diselipin surat di situ. Iya. Oh, begitu. Terus sejak saat itu akhirnya kemudian apa yang bikin ibu jatuh cinta bapak dulu? Dulunya emang ibu ya, emang itu terang ini. Adiknya bapak itu dulu seneng sama ibu. Adiknya bapak? Iya, tapi saya benci sama bapak itu. Malah sama bapaknya nggak suka? Enggak, saya benci sama bapak ya. Akhirnya kok kepikat, entah kepikat dari apanya. Udah orangnya lucu gitu ya. Waduh. Nah, dari Mas Iqbal ini ada yang mirip nggak sama bapak? Ada miripnya nggak, Mas Iqbal? Sama Iqbal mirip sama bapak apa? Ya ini anak 4, anak 8 ya. Lakinya 4, terus perempuannya 4. Yang hitam 4, yang kuning, yang agak terang dikit 4. Iya. Jadi apa bahasanya gennya bapak ada 4, gennya ibu ada 4 gitu. Oh gitu ya. Bu, apa Bu dari semasa muda sama bapak yang nggak pernah bisa dilupain? Bapak itu nggak mau diajak kemana-mana waktu itu. Tapi habis sakit itu maunya pergi sama ibu. Walaupun udah tiduran di kendaraan tuh. Jadi zaman dulu waktu masih sehat. Ibu ke Jawa, ke Batam, iya kemana-mana nggak mau. Udah sana ibu hidup saja. Oh, memang bukan tipe yang jalan-jalan. Iya. Tapi giliran udah sakit, diajak kemana-mana, ayo. Meskipun dengan kondisi tiduran di mobil, kita siapkan. Pokoknya dengan kondisi yang sudah sakit kayak gitu, justru ketika diajak kemana malah mau. Gitu. Oh gitu. Malah jadi baru kepengen jalan gitu ya? Iya, mungkin. Saya lihat di videonya tuh ada yang ibu pergi cuma 3 hari waktu itu. Tiba-tiba bapak kaget pas ibu pulang, bapak malah nangis. Bapak gimana? Bapak cemburuan atau gimana? Ya waktu nganterin ke pondok. Waktu nganterin ke pondok. Pulangnya kan bapak nangis. Iya, katanya itu udahlah sana cari yang lain. Aku nggak bisa apa-apa gitu Pak. Romantis melankolis ya. Iya. Gitu maksudnya. Tapi berarti kangenan bapak ini. Iya. Tapi kalau ibu pergi kemana-mana boleh diizinin. Gitu. Coba kalau lama perginya kangen juga. Ibu sama bapak udah nikah berapa tahun? Dari tahun berapa? 6, 7. 50 tahun Bu? Iya. Waduh, Masya Allah, mudah-mudahan saling ridho ya Bu ya. Terus Ibu gimana ngelihat ini Mas Iqbal masih mau keluar dari pekerjaan untuk ngurus bapak dan juga ngurus ibu gitu, gimana Bu? Memang ya alhamdulillah semua anak-anak ibu itu sayang sama ibu. Itu yang di mana kemarinnya di Arab itu kan lagi pulang ke Lampung, ada yang kerja di Arab sih, di kapal, ngelas kapal itu. Pesan-pesan sama ini, awas itu Iqbal itu ibu dijaga bener-bener. Udah gitu waktu kemarin ya ketika ngasih info ibu berangkat umroh tuh gimana? Ya sedih gimana kalau ibu bahasanya kayak kita sebenarnya kalau ada momen-momen seperti itu tuh jarang nangis sih Mas. Maksudnya ya sedih tapi nggak membawa emosi. Cuma ya seneng ketika waktu kemarin emang yang ngurusin tiket segala macam kan kakak kan. Ketika saya kasih lihat tiketnya, mah ini tiketnya ada issued nih, udah keluar nih. Insya Allah kita jadi berangkat, ya seneng. Tapi sedihnya memang ketika mau berangkat nggak ada yang bahasanya cuma saya doang, padahal punya anak banyak, tapi mau berangkat ibaratnya mau pergi jauh, cuma saya aja nih yang ibaratnya yang ikut, ataupun nggak ada yang nganterin nih. Gitu. Jadi sedihnya itu pertama sedih, alhamdulillah bisa berangkat, plus sedih ya tadi nggak ada yang nggak rame-rame gitu ya. Bahasanya gitu. Nah, ibu juga ngafal Quran juga? Ya, apa enggak semuanya. Kalau ibu tiap Selasa sama Kamis ada ikut bahasanya bukan sekolah tahfiz. Yang dulu kan waktu ibu masih agak muda kan belum kayak sekarang inilah. Ya, alhamdulillah ya cucu yang di Batam juga berapa itu cucu yang di Batam 4. Yang 2 di tamat SD, ada yang udah hafal 10 juz.
yang satu 6 juz perempuan. Itu semuanya di penghafal Quran nih, walaupun mungkin belum 30 juz ya, tapi semua dalam proses ya. Ibu sendiri juga ngafalin juga Bu. Berapa juz Bu yang sekarang dia diingat Bu? 2 juz, 3 juz? Baru sejuz. Kemarin habis wisuda juz 30. Pas Bapak meninggal malam Jumat, hari Jumatnya kita kuburkan, hari Sabtunya itu wisuda. Masya Allah. Dan ya awalnya kita nggak mau berangkat kan, tapi terus kata anaknya, udahlah nggak apa-apa berangkat aja, berangkat wisuda. Dan ya itu pokoknya tanggal 29 Oktober ini wisuda juz 30. Justru pada saat wisuda itu apa namanya? Itu kayak semacam ini ya. Jadi sehari setelah meninggalnya Bapak ya? Iya. Jadi bisa dibilang obat juga sih sebenarnya, karena investasi juga buat Bapak juga di sana kan. Seperti itu. Istrinya jadi penghafal Quran, bapaknya juga terselamatkan insya Allah. Waduh, Ibu usia segini masih bisa hafal Ibu ya, Masya Allah. Ya makanya kemarin pas wisuda pun dapat penghargaan sebagai wisudawan tertua. Oh gitu? Iya. Karena ya ibu-ibu, tapi ini ibu dapat penghargaan wisudawan tertua. Ya mudah-mudahan sehat selalu Bu ya. Mungkin hadiah dari Allah ya, karena Ibu juga menghafalkan Quran, udah gitu keluarga juga dididik dekat dengan Allah. Iya. Ini Masya Allah, cucu-cucu juga semua jadi penghafal Quran gitu. Kangen nggak Bu anak cucu ngumpul semua? Ya kan. Nanti kan hari Lebaran kan buat pulang gitu. Tapi nggak semua. Pernah sekali momen semua anak, semua cucu pulang itu tahun 2018 apa ya Mak? 2018. Itu komplit Semua. Itu pasti happy banget Ibu. Dari Batam, dari kan jauh-jauh amat Ibu anaknya Bu. Mesir, Batam. Dulu kan itu anak yang di Mesir itu kuliah di Mesir, terus nikah di sana sama orang Bekasi sini. Oh ini di Mesir nikahnya sama orang Indonesia juga? Iya. Oh gitu. Terus apanya? Maharnya cuma Quran 30 juz, nggak minta duit. Masya Allah, ini keluarga baik-baik semua nih, Masya Allah. Ibu, di Ramadan sekarang gitu, apa yang Ibu ingat? Apa yang paling Ibu kangen dari Bapak selama di Ramadannya? Kan ini berpelawanan pertama tanpa Bapak ya? Kan Bapak ya sukanya itu sayur terong. Pasti harus dimasakin. Iya. Kadang kan lagi masak apa itu terong, Ibu ingat sama Bapak. Ya cuma digodok dikasih garam itu udah mau. Oh. Makannya itu nggak sulit. Jadi Bapak emang udah nyetel gitu sama makanan Ibu ya? Aduh, Masya Allah. Nah ini karena Bapak udah nggak ada rencana ikut Mas Iqbal ke Jakarta atau tetap Mas Iqbal tinggal di Lampung? Kalau saya sih nggak, dari kemarin juga ditanya kan mau di Lampung atau mau kembali ke Jakarta. Tapi kalau saya dari kemarin mikirnya ya udahlah di Lampung aja, nggak belum punya pikiran lagi malah kalau misalkan ke Jakarta gitu Mas. Oh gitu. Mau tetap di Lampung dulu. Mungkin suatu saat nanti bisa berubah, tapi untuk sekarang belum ada rencana pulang ke Jakarta. Masya Allah. Teman-teman kalau ngeliat Instagram Mas Iqbal ini isinya adalah inspirasi ya, contoh bagaimana kemudian dekat dengan orang tua, melayani orang tua gitu. Udah pasti tentunya juga nggak sempurna setiap orang. Insya Allah akan jadi pahala jariah nih Mas Iqbal. Ibu ada doa apa buat Mas Iqbal nih? Ya doanya mudah-mudahan ini kan belum punya istri saja, nanti jadi orang yang istiqomah. Mendapat istri yang soleh. Amin. Bisa mendampingi ibu. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita jadi ingat lagi sama orang tua kita teman-teman ya. Kalau sekarang mungkin kadang-kadang komunikasi sama orang tua karena biasanya ada beberapa lag ya dari keterbatasan yang sampai komunikasi itu susah banget gitu kan. Kemudian sebelah sama orang tuanya. Tapi kalau udah hilang kayaknya rasanya kayak aduh, penyesalan tuh datangnya belakangan teman-teman semua. Masih ada waktu diingetin nih sama Mas Iqbal bahwa orang tua kita adalah pintu surga kita teman-teman. Ada 2 daun pintu di sana, satu hilang tinggal satu lagi, jadi masih punya dua-duanya, manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kedua pintu itu tertutup untuk selamanya. Aduh, Masya Allah. Ibu sehat terus Ibu ya. Mudah-mudahan bisa melewati Ramadan ini dengan sehat walafiat dan juga
jadi semua doanya diijabah dan terkabul segala keinginannya. Teman-teman semua, waduh ini inspirasi yang sangat luar biasa. Jika dirasa ini bermanfaat, monggo silakan di-share ya podcast kebaikan ini untuk teman-teman semuanya. Semoga ini menjadi inspirasi kedekatan kita dengan orang tua. Birrul walidain ini banyak yang bilang bahwa ridho Allah tergantung dari ridho orang tua. Jadi pastikan orang tua kita ridho dengan kita nanti ketika pengisapan, terjamin kita tidak akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Iqbal. Terima kasih Ibu untuk waktunya di sini. Mudah-mudahan umrohnya kemarin mabrur. Amin. Amin, dan juga bisa kemudian naik ke level berikutnya yaitu haji. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup teman-teman semua dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.